Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istofa ba'da ibadahu bisulukin tariqil muqarrabin wa nurin qalbihi binuril imani wal yakini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa ba'du. Selamat berjumpa lagi pada kali ini, hari ini Jumat jam setengah 11 siang. Sedikit lagi kita melaksanakan mendengarkan khutbah Jumat dan sholat Jumat di masjid masing-masing di seluruh Indonesia dan tentunya di seluruh dunia. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, sehingga kita bisa berbicara seperti ini dan mendengarkan secara akal sehat dan berbicara juga dengan akal sehat, dengan beberapa rujukan, referensi, dan daftar pustaka. Secara garis besar, tentunya bagi kita yang sehat, tentunya akan mengetahui kesehatan kita, juga mengetahui penyakit yang ada di diri kita, bahwa nasihat perlu untuk mengupgrade, untuk menservis, untuk memperbaiki ketika kita sehat dan ketika badan kita tidak sehat atau sakit. Bahwa nasihat itu juga semacam obat yang bisa menyembuhkan, juga obat yang tidak menyembuhkan. Karena nasihat itu merupakan obat, tentunya obat itu kan biasanya pada umumnya bersifat tidak manis, ya, tidak gurih. Obat untuk menyembuhkan penyakit itu biasanya bersifat terasa getir, terasa pahit, dan tidak enak baunya gitu. Sehingga kita harus tutup hidung, mijit hidung kita supaya tidak berbau obat yang kita tenggak, yang kita minum. Juga kita harus menahan pahitnya, getirnya, walaupun getir, langu, dan sebagainya, karena obat itu mensugesti kita supaya kita sembuh dari segala penyakit kita yang kita derita. Kita terpaksa harus memaksa diri kita untuk menelan dan meminum obat itu sampai tuntas, dan sifatnya barangkali juga tidak sekali dalam sehari, bisa 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam, setiap hari. Bahkan ada obat yang nggak boleh putus 1 hari pun. Kalau putus 1 hari, dia akan diulangi dari awal. Begitulah kondisi obat atau nasihat, keterangan dari Al-Quran dan hadis, dan dari juga istihad kita. Sungguh murun bima zaqatih wa khulwun nanti jatihi gitu. Jadi memang pahit dirasakan oleh kita, oleh lidah kita dan sebagainya, tapi hasilnya akan manis, akan seperti madu kita rasakan, nikmat dan lain sebagainya. Kalau kita mau menelan nasihat itu secara ikhlas dengan akal sehat, makanya inna fil badani fil jasadi mudghotun faida soluha kullu badani wa idza fasadat laha kulluha, ya. Inna fi jasadi ibnu adama mudghotun idza soluhat soluha laha sairul badani wa idza fasadat fasada sairul badani
ala wahyal qalbu. Di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia itu sehat, maka sehatlah seluruh badan. Dan apabila dia tidak sehat, apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Apakah dia itu? Dia adalah hati. Saudara-saudara sekalian, karena nasihat itu merupakan obat, jadi orang yang sakit itu, yang menerima nasihat itu harus menerima dengan ikhlas, mendengar nasihat apapun, yang nasihat itu ditunjang oleh daftar pustaka dan oleh rujukan-rujukan, oleh referensi-referensi yang akurat, yang benar dan sesuai dengan akal sehat. Walaupun terasa pahit, tetap kita harus terima nasihat itu agar kita sembuh dari segala penyakit yang kita sedang derita. Itulah kondisi nasihat. Seperti badan kita ini supaya sehat itu agar jangan meminum atau mengkonsumsi atau makanan atau minuman atau zat-zat yang beracun, yang berbahaya, yang mengandung penyakit, yang bisa menimbulkan penyakit baik secara drastis maupun efek dari makanan itu berefek jelek pada waktu yang lama, berkumulatif gitu ya, bertindih-tindih, berlapis-lapis, bertimbun-timbun, sehingga akhirnya suatu penyakit, apa penyakit lambung, apa penyakit paru, atau stroke ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Itu akibat kita mengkonsumsi suatu konsumsi atau suatu makanan atau minuman atau zat yang kita serap, yang kita konsumsi itu mengandung racun. Contohnya rokok. Saudara-saudara, ini suatu nasihat, ini suatu obat. Pahit memang. Kalau kita bilang jangan merokok, itu pahit rasanya. Kita nggak mau nerima. Rokok itu kita anggap bukan racun dia. Dia bukan penyakit dia. Tapi dari sebelahnya, dari orang lain menganggap rokok itu racun, rokok itu penyakit. Rokok itu bisa menimbulkan penyakit sehingga menimbulkan kematian. Kalau mendengar nasihat seperti ini tentunya kita tidak terima karena pahit rasanya nasihat itu. Pil itu pahit ya. Sehingga kita abaikan, kita lewatkan. Ya, kita nggak mau pakai nasihat itu. Tetap kita mengonsumsi rokok dari batang ke batang, dari bungkus ke bungkus, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Untung kalau barang kita ini ASEAN kuat gitu, sehingga kita bisa berumur 80 tahun, 70 tahun tidak merasakan sakit akibat kebanyakan merokok. Syukur, itu namanya ASEAN, bahkan lebih dari 80 tahun umurnya masih tetap hidup, sehat walafiat, walaupun dia merokok. Alhamdulillah, syukur. Tapi menurut teori, kalau seandainya dia tidak merokok, dia tentunya usianya akan lebih lama lagi dari 80 tahun, bisa 90 tahun. Dengan nilai plus, tambahan plusnya lagi apa? Dia tidak merasakan sakit apa-apa. Apa sakit ginjal, sakit tenggorokan, ya, sakit lambung, bahkan sakit jantung dan sakit paru-paru gitu. Saudara-saudara sekalian, itu secara teori seperti itu. Tapi orang manusia ini kan bandel, Pak. Tetap dia merokok sejak usia SD sampai SMP sudah mulai merokok, sampai usia tua, sampai umur 60 masih tetap merokok, sampai akhirnya dia berhenti merokok karena sakit, masuk rumah sakit, dinasihati dokter supaya berhenti merokok, tapi nyawanya tidak tertolong. Paling sampai 5 tahun, paling lama 3 tahun setelah dari rumah sakit, karena efek rokok masih ada, ya nggak sampai 61 tahun udah meninggal. Banyak orang seperti itu gitu.
itu banyak orang yang sakit dan meninggal karena rokok. Walaupun masih banyak juga orang yang meninggal juga dengan usia yang sama dan bervariasi usianya juga meninggal tanpa merokok ya. Karena jantung dan sebagainya, karena kelelahan dan sebagainya, bukan karena merokok. Jadi rokok juga bukan penyebab satu-satunya orang meninggal gitu. Ada penyebab-penyebab lain orang itu meninggal karena kerja yang terlalu diporsir ya, karena tidak check up, sakit jantungnya tidak di check up, atau memang tanpa sakit sama sekali bisa meninggal karena memang takdirnya seperti itu, karena Allah mau mencabut nyawa dia tanpa melalui sakit yang komplikasi gitu ya. Dia lagi pidato, lagi macam-macam, lagi sidang, lagi berdiri dan sebagainya, bisa-bisa tiba-tiba meninggal. Itu kan kemauan Allah. Itu bukan karena rokok. Rokok juga bukan satu-satunya pembunuh di negara Indonesia ini. Walaupun memang ternyata akibat kematian itu persentase karena merokok itu lebih banyak persentasenya dibandingkan kematian disebabkan sebab-sebab yang lain gitu. Dan untuk mendengar nasihat ini itu sangat pahit, nggak enak dengernya, dan kita menolak, kita tetap bandel, tetap melanjutkan merokok dan tidak mau menerima nasihat seperti ini. Padahal sudah banyak bukti orang yang perokok berat itu banyak yang meninggal sebelum waktunya, dan terutama bisa masuk rumah sakit dulu sebelum meninggal. Itu aja bisa saya sampaikan cuap-cuap saat ini, bahwa pil pahit itu walaupun manjur, dia memang sangat pahit, getir, langu, dan tidak enak. Begitu juga nasihat yang manapun, kalau bertolak belakang dengan syahwat kita, nafsu syahwat kita, seperti merokok, kita akan merasa sakit, dikasih tahu, dinasihatin, dibilangin supaya jangan merokok, kita akan menolak, akan bandel, akan badung, akan menentang orang-orang yang menasihati kita untuk tidak merokok. Itu aja dulu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon katanya beberapa penyakit yang diderita oleh warga negara Indonesia yang sebanyak 67 juta, di antara 260 juta jiwa warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada yang terkena beberapa penyakit seperti penyakit sifilis, penyakit GO, Genderho, Raja Singa, penyakit akibat berhubungan badan dengan pelacur, berhubungan badan dengan lain-lain pasangan. Ya, satu laki-laki berhubungan badan dengan beberapa pasangan yang lain, bisa 5, bisa 3, bisa 10 berganti-ganti dalam waktu sebulan atau setahun dan sebagainya. Atau wanita berganti-ganti pasangan, wanita bergaul atau mengadakan hubungan seperti layaknya suami istri, padahal mereka bukan suami istri, itu dengan laki-laki yang banyak gitu. Dalam 1 tahun bisa berganti-ganti laki-laki, bisa 5, bisa 10. Nah, inilah timbullah penyakit karena hubungan kelamin. Itu sangat menguras kas negara. Datanya saya nggak punya, tapi saya pernah membaca atau mendengar itu sangat menguras. Di samping dari penyakit karena hubungan kelamin, ada juga penyakit yang dikarenakan merokok yang menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit lambung, ginjal, paru-paru, jantung, usus besar ya, dan penyakit TBC lainnya ya, TBC kulit, tenggorok dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh mengkonsumsi rokok dengan sekian lama, kecanduan dan sebagainya, itu juga bisa menguras kas negara.
dan penyakit-penyakit lain. Kemudian penyakit karena paru, ya, karena jantung, dan karena hubungan sifilis itu, ya, termasuk narkoba, itu mempunyai statistik yang tertinggi gitu. Seperti narkoba, minuman keras, merokok, prostitusi. Itu penyakit-penyakit yang diderita oleh sebagian warga negara dari 267 juta ini. Itu mereka sempat sakit seperti itu. Dan itu semuanya menguras kas negara lewat BPJS, ya kan, lewat pengobatan gratis, ya. Kan yang membayar full itu kan enggak semuanya atau jarang, ya. Kebanyakan yang gratis, Pak. Atau semi gratis dan sebagainya. Itu sangat menguras kekayaan dan kas negara. Di samping memang utang kita terlalu banyak kepada Cina dan kepada negara-negara lain, negara pengutang seperti Jepang dan sebagainya, sehingga mencapai bisa belasan ribu triliun begitu selama 2 dekade ini. Ditambah lagi dengan warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disiplin, yang saya sebutkan tadi, sehingga mereka menderita penyakit akibat hubungan kelamin, akibat narkoba, akibat minuman keras, ya, akibat judi, ya, akibat tadi merokok gitu. Itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Apakah mereka nggak mengetahui masalahnya? Mereka tahu gitu, tapi pura-pura tahu gitu. Seolah-olah diri mereka sendiri aja yang sakit, menderita karena rokok. Tidak, Pak. Negara kekurangan kas. Kita bisa bangkrut gara-gara kita banyak penyakit gitu. Secara logika, secara akal sehat. Kalau kita ini disiplin, mengikuti aturan agama dan aturan negara, tentunya kita tidak menguras kas negara sedemikian rupa begitu. Sehingga barangkali sangat minim orang yang sakit karena hubungan kelamin, sangat minim orang yang sakit karena miras, minuman keras, sangat minim orang yang masuk rumah sakit gara-gara narkoba, dan juga sangat sedikit sekali orang yang sakit karena akibat merokok yang berkepanjangan, yang kecanduan dan sebagainya. Tapi karena kita ini tidak disiplin, bandel, tidak mau mengikuti syariat agama dan juga undang-undang negara, sehingga kita sembarangan mengadakan hubungan kelamin, sehingga timbullah penyakit-penyakit kelamin. Sembarangan kita minum minuman keras yang beralkohol, sehingga akhirnya kita banyak orang menderita dan sakit parah karena gara-gara minuman keras. Sampai mereka pada mati, Pak. Mereka terancam maut. Mereka banyak yang mati sebelum waktunya. Mereka mati dalam keadaan masih muda, sebelum pensiun. Belum mencapai tua bangka, mereka sudah pada mati. Padahal mereka masih termasuk orang-orang yang produktif. Mereka sudah mati gitu. Padahal masih termasuk generasi atau orang-orang yang produktif, belum menjadi orang yang tidak produktif. Kalau udah lansia, ya umur 60-70 ke atas, itu sudah tidak produktif. Ini mah masih produktif, di bawah 60 udah pada meninggal gara-gara penyakit kelamin, penyakit minuman keras, penyakit gara-gara banyak minuman keras, beralkohol, gara-gara banyak narkoba, minum narkoba. Sehingga belum umur 40 udah pada meninggal, Pak. Gara-gara narkoba, minuman keras. Begitu ke rokok, belum sampai 80-90 tahun, mereka baru 70 tahun udah meninggal. 60 tahun udah meninggal. Atau sakit-sakitan. 60 tahun sakit-sakitan, Pak. Apa sakit ginjal, sakit lambung, asam urat, ya, termasuk stroke, ya, dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan, dicermati oleh para calon-calon penderita dan pembeban kas negara ini. Utang kita udah bisa puluhan triliun, Pak, puluhan ribu triliun nanti. Ini akhirnya dekade 2
2 periode Jokowi ini. Ditambah lagi kita pada sakit seperti tadi yang saya sebutkan, yang menguras kas negara itu gitu. Jadi bukan kalian aja, bukan diri pribadi kalian aja yang sakit, yang bankrupt, yang bangkrut, yang menderita gitu. Negara menderita, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari 267 juta jiwa ini menderita karena kalian yang bandel, yang tidak mau mengikuti syariat Allah, syariat Islam, dan tidak mengikuti undang-undang negara. Karena nasihat ini, tausiah ini adalah obat, maka dia terasa pahit ya, terasa getir, terasa langu, dan gak mau kita mengonsumsi obat yang seperti saya katakan ini. Akhirnya beginilah kita nanti terancam, negara kita, negara bangkrut gara-gara warga negaranya tidak disiplin, tidak mengikuti syariat Allah, dan tidak mengikuti undang-undang positif negara kita. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan sebagai sambungan daripada tadi tuh pil pahit yang manjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.